Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ferawati Slow. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan. Sebelum lanjut ke videonya seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Saya hitung 1-3 silahkan di subscribe. 1, 2, 3. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Video ini berisi tentang penjelasan soal-soal ujian bahasa Indonesia beserta penjelasannya, mulai dari SD, SMP, dan SMA, mengenai memahami isi bacaan, dan ide pokok paragraf. Jadi kita memasuki aspek pertama yaitu membaca. Poin pertama, memahami isi bacaan. Jadi bagaimana cara kita untuk memahami isi bacaan? Silakan perhatikan penjelasan berikut. Kita dapat menggunakan kalimat tanya untuk menentukan isi bacaan. Apa itu kalimat tanya? Jadi, kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Nah, kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya. Semua pasti tahu apa itu tanda tanya dan bagaimana bentuk dari tanda tanya tersebut. Selanjutnya, macam-macam kalimat tanya. Di sini ada beberapa macam kalimat tanya. Jadi yang pertama, menanyakan benda atau sesuatu. Contoh, apa yang dimaksud dengan mengarang? Kedua, menanyakan orang. Contoh, siapa guru olahraga di sekolahmu? Ketiga, menanyakan waktu. Contoh, kapan ayah pergi ke Padang? Menanyakan keadaan atau proses kejadian. Contohnya, bagaimana kecelakaan itu terjadi. Selanjutnya, menanyakan sebab. Contoh, mengapa dia tidak ikut lomba menyanyi. Dan yang terakhir, menanyakan tempat berada. Contohnya, di mana kamu membeli DVD itu. Selanjutnya, poin kedua yaitu ide pokok paragraf. Timbul lagi pertanyaan, apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok adalah masalah utama atau topik utama yang dibahas dalam suatu teks. Jadi, inti dari teks tersebut. Karenanya, ide pokok merupakan inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Ide pokok dari suatu paragraf dapat dilihat dari kalimat utama yang didukung oleh kalimat penjelas. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Selanjutnya, pembahasan soal-soal. Silakan simak bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1-4. Pemanfaatan energi alternatif. Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak atau BBM terbukti banyak mendatangkan masalah. Salah satu faktor adalah terbatasnya persediaan minyak bumi. Minyak bumi termasuk kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui. Apabila harga minyak dunia melonjak, akan berdampak pada kegiatan masyarakat secara umum. Upaya untuk mengembangkan energi alternatif mutlak diperlukan. Melalui berbagai program, pemerintah gencar mengembangkan pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan dan murah. Salah satu energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas dari kotoran ternak sapi atau kerbau. Keuntungannya bahan mudah didapat, ramah lingkungan, aman, ekonomis dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Pertanyaan pertama dari teks pemanfaatan energi alternatif yaitu, apa keuntungan menggunakan energi alternatif biogas? A. Harga pembelian biogas lebih murah dan mudah didapat. B. Bahan baku mudah didapat, ramah lingkungan,
aman, dan sangat ekonomis. C. Diterima masyarakat luas karena memanfaatkan peralatan modern. D. Dapat menurunkan harga bahan bakar minyak di pasaran. Jadi jawabannya adalah B. Bahan baku mudah didapat, ramah lingkungan, aman, dan sangat ekonomis. Alasannya karena kalimat terakhir pada paragraf ketiga menunjukkan bahwa bahan baku biogas mudah didapat, ramah lingkungan, aman, dan sangat ekonomis. Nomor 2, kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf kedua. A. Apa yang menyebabkan terbatasnya persediaan minyak bumi? B. Apa keuntungan menggunakan energi alternatif biogas? C. Bagaimana cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak? D. Bagaimana dampak bila harga minyak dunia melonjak terhadap kegiatan masyarakat? Jawabannya adalah C. Bagaimana cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak? Alasannya, paragraf kedua menjelaskan mengenai cara mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dengan mengembangkan energi alternatif. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 3. Ide pokok paragraf ketiga adalah A. Salah satu energi alternatif yang dikembangkan adalah energi biogas. B. Keuntungan energi alternatif biogas. C. Bahan baku energi biogas berupa kotoran ternak sapi dan kerbau. D. Keuntungan biogas ramah lingkungan, aman, dan ekonomis. Jawabannya adalah C. Bahan baku energi biogas berupa kotoran ternak sapi dan kerbau. Alasannya, kalimat utama dalam paragraf ketiga adalah kalimat pertama. Intinya, membahas tentang bahan baku energi biogas berupa kotoran ternak sapi dan kerbau. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 4, soal terakhir. Kalimat yang sesuai dengan paragraf kedua adalah A. Harga minyak dunia melonjak berdampak pada kegiatan masyarakat. B. Pengguna sumber daya alam harus hemat. C. Upaya mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah. D. Imbauan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Jadi jawabannya adalah C. Upaya mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah. Alasannya, kalimat-kalimat dalam paragraf kedua menjelaskan tentang upaya mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan murah. Itulah tadi sedikit materi dan beberapa penjelasan soal-soal bahasa Indonesia untuk tingkat dasar. Bisa digunakan untuk SD, SMP, dan SMA, tapi ini khusus untuk SD. Dan sekian, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.